Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang laki-laki yang hendak menikah semestinya memperhatikan wanita yang akan dia nikahi. Artinya dia perlu memilih seorang wanita yang kriterianya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia memilih dengan pilihan yang tepat, diharapkan wanita tersebut bisa menjadi istri yang baik dan juga sekaligus menjadi ibu yang baik dari putra-putrinya nanti, sehingga bisa mendidik putra-putrinya dan mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Disunahkan bagi seorang laki-laki untuk memilih perempuan yang sudah belajar ilmu agama, sudah belajar ilmu ahlus sunnah, dan menerapkan apa yang dia pelajari. Artinya dia sudah berilmu dan juga mengamalkan ilmunya, sehingga menjadi seorang hamba yang sholihah, yang akhlaknya baik. Dia berilmu sekaligus beradab. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Fazfar bidzatid din taribat yadak." Maknanya, wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena agamanya. Maka pilihlah seorang perempuan yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi dari 4 kriteria ini yang biasanya dicari oleh laki-laki, Rasulullah SAW menganjurkan terhadap kita, wahai para lelaki, untuk memilih seorang perempuan yang baik agamanya. Kenapa? Karena ketika seorang perempuan itu baik agamanya, dia akan menjadi seorang yang bisa bertanggung jawab terhadap harga dirinya, terhadap harta suaminya. Dia juga amanah, baik suaminya berada di rumah maupun tidak sedang berada di rumah. Sehingga kehidupan kita merasa tentram. Kita hidup dengan saling percaya, saling menjaga amanah. Dan seseorang menikah tentu mencari kebahagiaan, ketentraman, dan kasih sayang. Tidak mencari sebaliknya, tidak mencari keterpurukan. Maka dari itu, utamakanlah untuk mendapatkan seorang wanita yang sholihah, seorang wanita yang baik agamanya, sudah belajar ilmu agama, dan juga menerapkan apa yang dia pelajari. Kriteria yang kedua, seseorang disunahkan untuk menikah dengan wanita yang masih perawan. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan yang perawan, terus ada seorang perempuan yang janda, diutamakan untuk memilih yang perawan. Kecuali jika dia memiliki unsur. Misalkan ayahnya sudah wafat. Ayahnya yang sudah wafat ini punya banyak anak yang masih kecil, butuh dirawat oleh seorang perempuan, sementara tidak ada yang merawat mereka, tidak ada yang membantu merawat mereka. Kemudian salah satu putranya yang sudah besar hendak menikah, kemudian memilih janda yang memang bisa membantu untuk merawat adik-adiknya ini. Maka ini adalah sebuah uzur untuk memilih seorang janda. Karena biasanya seorang perempuan yang masih perawan itu biasanya belum semahir seorang janda dalam mengurus seorang anak. Kemudian kriteria berikutnya, disunahkan bagi seorang laki-laki untuk memilih perempuan yang nasabnya jelas. Artinya, seorang perempuan yang bukan hasil dari perzinahan. Karena kalau ada seorang perempuan yang merupakan hasil dari perzinahan, itu nasabnya tidak jelas. Dia tidak dinisbatkan kepada ayahnya, dia hanya dinisbatkan kepada ibunya, sehingga nasabnya terputus. Maka dianjurkan bagi kita untuk memilih seorang perempuan yang nasabnya jelas, bukan merupakan anak zina. Kecuali jika kita menikahi perempuan yang merupakan hasil perzinahan dengan tujuan menjaga harga diri dia, menjaga agama dia, maka dengan seperti itu kita menikahi seorang yang merupakan hasil dari perzinahan. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah memilih seorang perempuan yang subur kandungannya. Nah, gimana cara mengetahuinya? Dia kan belum menikah, dia masih perawan, belum menikah misalkan.
Cara mengetahuinya adalah dengan melihat saudari-saudarinya yang sudah menikah. Jika saudari-saudarinya sudah menikah, kemudian memiliki anak, misalkan anaknya banyak. Nah, dengan seperti ini bisa diketahui bahwasannya perempuan yang akan kita nikahi ini kandungannya juga subur. Kesuburan kandungan juga bisa dilihat dengan apa? Dengan telapak tangan. Ada cara tertentu yang bisa digunakan untuk mengetahui bahwasannya perempuan ini subur kandungan. Kemudian kita juga dianjurkan memilih seorang wanita yang lemah lembut. Seorang wanita yang lemah lembut, tidak kasar, tidak mengangkat suara terhadap suaminya. Kemudian kita juga dianjurkan memilih seorang perempuan yang penyayang. Jadi jangan sampai memilih seorang perempuan yang tidak penyayang terhadap suaminya, yang galak misalkan. Dia tidak sopan santun, tidak lemah lembut. Cara dia menunjukkan kasih sayang terkadang dengan pukulan misalkan. Seandainya diingatkan ketika dia memukul, kata dia, ini cara saya menunjukkan kasih sayang saya. Ini adalah pukulan kasih sayang. Terkadang sebagian wanita seperti itu. Dipilih yang lemah lembut saja. Jangan memilih yang semacam itu. Kriteria yang berikutnya, dia memilih seorang perempuan yang bukan merupakan kerabat dekat. Kerabat dekat contohnya seperti sepupu kita. Jadi sepupu itu kan bukan mahram. Boleh dinikahin. Dari segi kebolehannya boleh. Tapi dianjurkan untuk tidak menikah dengan sepupunya sendiri. Kenapa? Karena dia merupakan kerabat dekat. Hukumnya makruh menikah dengan seorang sepupu. Memang bukan mahram dan pernikahannya bisa sah. Namun ya cari yang lain lah. Cari yang lain yang lebih jauh daripada sepupu. Karena sepupu walaupun bisa dinikahi, walaupun boleh untuk menikahi sepupu, namun karena dia merupakan kerabat dekat, maka hukumnya makruh untuk menikahi sepupunya sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.